Salam semuanya, kiranya kita semakin mengejar kasih dan semakin mengusahakan diri kita untuk memperoleh karunia-karunia roh. Dalam 1 Korintus 1 ayat 14 ayat 1 dikatakan di sana, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Berbicara tentang karunia-karunia roh, salah satu di dalam karunia-karunia tersebut adalah bahasa roh. Kalau kita baca 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 25, Paulus mengajarkan kita bagaimana mempergunakan secara bijaksana bahasa roh. Kalau kita melihat saat kita sedang beribadah atau memasuki sebuah kebaktian, kita sering melihat orang menggunakan bahasa roh dan diucapkan secara keras-keras. Mungkin itu tidak salah, tetapi kurang bijaksana. Dan apalagi kalau kita mempergunakan bahasa roh di tempat-tempat umum, kita berteriak-teriak dengan bahasa roh di tempat umum, maka itu lebih lagi kurang bijaksana. Kenapa dikatakan itu tidak bijaksana? Alkitab mengajar kita agar kita mengejar kasih dan kemudian mengusahakan diri kita untuk memiliki atau memperoleh karunia-karunia roh. Kita tahu bahwa karunia-karunia roh Tuhan percayakan kepada kita, kepada orang yang percaya, adalah untuk membangun jemaat. Tujuannya adalah untuk membangun jemaat. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 25, di sana dikatakan bahasa roh itu adalah berkata-kata kepada Allah, di mana Allah saja yang mengerti akan artinya. Dan bahasa roh juga tujuannya untuk membangun diri sendiri. Nah, sering kita tanpa sadar menggunakan bahasa roh tidak bijaksana, sehingga mendatangkan cibiran orang lain kepada kita dan mengatakan kita orang gila. Kenapa kita dikatakan orang gila? Karena mereka tidak mengerti. Sekali lagi dikatakan tadi dalam 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Nah, karena manusia tidak mengerti bahasa roh, tidak merasa ada gunanya untuk mendengar bahasa roh. Sekalipun mungkin bahasa roh kita itu sangat indah, sangat bagus, tetapi karena orang lain tidak mengerti, maka mereka tidak dibangun olehnya. Karena ketika kita berkomunikasi, maka yang paling perlu ketika kita berkomunikasi adalah saling mengerti. Nah, kalau bagaimana caranya? Kalau contohnya misalnya saya menggunakan bahasa Indonesia, yang lain menggunakan bahasa Prancis, sementara saya tidak mengerti bahasa Prancis, maka komunikasi di antara kami tidak akan nyambung. Begitu juga orang yang menggunakan bahasa roh. Ketika seseorang berbahasa roh menggunakan secara tidak bijaksana, maka akan mendatangkan cibiran baginya. Paulus berkata, bukankah ketika orang mendengar, ketika masuk dalam sebuah ibadah, mendengar bahasa yang tidak dimengertinya, mengatakan kita orang gila? Nah, jangan marah kalau kita dikatain orang gila ketika kita menggunakan bahasa roh. Kita sendiri yang menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang mendengarkannya, dan kita sendiri yang mengundang orang lain berkata kita orang gila. Dan sekalipun ucapan syukur kita juga sangat manis, sangat indah kedengarannya dengan menggunakan bahasa roh, tetapi karena orang lain tidak dapat mengertinya, orang lain tidak akan dapat berkata amin atas setiap kata-kata kita. Menggunakan bahasa roh di tempat umum, Paulus mengatakan tidak bijaksana. Paulus malah memberikan nasihat kepada orang-orang Korintus bahwa ketika mereka mempergunakan bahasa roh dalam ibadah, itu saja tidak bijaksana. Apalagi kalau kita menggunakan bahasa roh di tempat umum. Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 25 dikatakan bahwa bahasa roh itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk berkata-kata dengan Allah. Dan bahasa roh itu untuk membangun diri kita sendiri. Berbeda dengan nubuat. Nubuat itu untuk membangun jemaat. Karena dalam nubuat itu ada pengajaran, ada teguran, ada nasihat. Tetapi dalam bahasa roh, orang lain tidak mengertinya, kecuali kalau kita memiliki karunia untuk mengartikannya. Maka bahasa roh itu akan berguna bagi banyak orang. Tetapi kalau kita belum memiliki karunia untuk mengartikannya, alangkah lebih baiknya kalau kita bijaksana untuk mempergunakan bahasa roh itu di
tempat tertentu, atau ketika mungkin kita doa pelepasan, doa pribadi, atau sedang sendirian atau bersama-sama dengan orang-orang yang sudah sama-sama mengerti atau menerima bahasa roh. Tetapi ketika orang lain, kita menggunakan bahasa roh di tempat umum, di tempat orang banyak ramai, dan orang-orang di mana yang mendengarnya belum mengerti, bukankah mereka akan berkata kita orang gila? Dan bahkan mereka tidak akan dibangun oleh karena bahasa roh itu. Kenapa mereka tidak dibangun? Karena mereka tidak mengerti dan mereka tidak tahu apa itu artinya. Sekalipun itu berupa ucapan syukur kita kepada Tuhan dan kita mengucapkannya dalam bahasa roh yang sungguh sangat indah, tetapi karena orang lain tidak mengertinya, bagaimana mungkin mereka bisa berkata amin? Nah, yang paling lucunya kalau ada orang yang berkata amin tapi dia tidak mengerti, itu lagi paling lucu. Dengan begitu kita tidak membangun jemaat lagi kalau contohnya kita mempergunakan atau tidak memberi, malah menjadi batu sandungan bagi orang lain mengatai kita orang gila ketika kita menggunakan bahasa roh secara sembarangan. Oleh karena itu mulai sekarang mari kita menggunakan karunia-karunia roh yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita dengan bijaksana. Dan dasar daripada karunia-karunia tersebut adalah kasih. Ketika kita mempergunakan setiap karunia-karunia roh yang dipercayakan kepada kita, hendaklah kita melandaskannya dalam kasih. Misalnya seperti tadi ketika kita menggunakan bahasa roh, mari kita lihat apakah sekeliling kita itu mengerti. Dan kita tidak boleh memaksa mereka, karena mereka mungkin juga belum menerima karunia itu, bahkan belum bahkan tidak memahaminya. Dan yang dituntut di situ adalah kebijaksanaan kita. Mari kita agar tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain, mengatai kita orang gila, tetapi marilah kita mempergunakan bahasa roh dengan bijaksana. Kiranya Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus semakin menuntun kita lewat rohnya untuk mempergunakan karunia-karunia-Nya demi kemuliaan-Nya dan membangun jemaat, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan.